Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Iman Rohiman. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk menggunakan Google Meet di laptop ataupun personal komputer ya. Jadi bagaimana tutorialnya? Simak video berikut sampai selesai. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya menggunakan Google Meet di laptop ya. Nah, untuk yang pertama kita akan praktekkan bagaimana caranya masuk ke Google Meet. Nah, di sini ada dua cara ya. Yang pertama ada masuk ke Google ya, Chrome ataupun Mozilla Firefox dan sebagainya, ataupun masuk ke Gmail ya, bisa. Nah, kita coba langsung menuju browser ya. Di sini kalian cari saja di pencarian Google Meet dan klik yang paling bawah ya, scroll sedikit. Nah, pilih yang ini. Kita langsung aja pilih. Nah teman-teman ya, sudah masuk ke aplikasi Google Meet, sangat mudah sekali ya. Untuk selanjutnya kita masuk lewat Google Email ya, Gmail. Nah di sini ada beberapa fitur ya. Nah di sini ada beberapa pilihan dan teman-teman bisa pilih rapat baru ataupun gabung ke rapat. Nah, di sini adalah jalan masuk untuk masuk ke Google Meet ya. Nah, kita klik salah satunya rapat baru. Nah, di sini bisa ya langsung masuk ataupun mulai sekarang saja. Jadi bisa langsung mulai seperti itu ya. Jadi ada dua ya, bisa lewat browser ya ataupun lewat Gmail. Dan juga kalau lewat aplikasi teman-teman bisa download di Google Apps ya, seperti itu. Nah untuk selanjutnya kita akan buat link rapat ya di Google Meet. Nah teman-teman, saya telah berada di Google Meet ya di laptop. Nah untuk membuat link rapat teman-teman bisa langsung klik rapat baru saja. Nah di sini teman-teman bisa pilih buat rapat untuk nanti ya, ataupun mulai rapat instan. Tapi untuk membuat link rapat sebaiknya kita pilih saja yang ini ya, yang buat rapat untuk nanti. Nah link ini tinggal kita salin ya, kita tinggal salin, klik ini. Nah setelah disalin ya, link rapat telah disalin, kita klik ini dan link tersebut kita bisa bagikan ke WhatsApp ataupun ke aplikasi lain ya, untuk menyebarkan ke orang lain agar bisa bergabung rapat bersama kita nanti. Nah seperti itu ya. Nah itulah untuk membuat link rapat di Google Meet. Nah untuk bergabung ke rapat ya, dan selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana caranya gabung rapat di Google Meet. Nah teman-teman bisa pilih ini ya, masukkan kode ataupun link. Jadi nanti ada kode ataupun link dari teman ya, dan masukkan ke sini ya. Contoh misalkan kodenya itu, contoh ya ini misalkan, nah seperti ini. Nah biasanya ada 10 ya, 10 kode. Dan yang pertama itu ada 3, yang keduanya ada 4 ya, 4 huruf, dan yang terakhir juga ada 3, dipisahkan oleh strip. Nah jadi ini masuk lewat kode ya, ataupun masuk lewat link biasanya teman-teman, contoh ya. Nah biasanya nanti lewat link itu seperti ini ya. Nah untuk mengetahui kode dari link ini teman-teman tinggal salin aja yang ini nih, yang bagian terakhirnya. Nah jadi kode ataupun huruf yang terakhir ini ya, tinggal masukkan ke sebentar. Nah tinggal masukkan ke sini ya, masukkan kode. Nah seperti itu ya untuk cara gabung rapat di Google Meet. Nah teman-teman, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya mengubah background ya di Google Meet. Nah jadi background saat kita rapat akan kita coba untuk dirubah ya,
agar background saat kita rapat itu ada background ya, agar lebih menarik saat kita rapat. Nah, seperti itu. Nah, contoh kita langsung saja menuju ini ya, yang titik 3. Nah, sini kalian bisa pilih. Nah, tunggu sebentar ya. Nah, di sini ada menu pilihan tentang apa di sini ya, ada ubah latar belakang. Nah, teman-teman bisa pilih ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa memilih background yang mana yang ingin dijadikan background ya. Nah, di sini banyak, bisa pilih salah satu. Contoh yang ini misalkan. Nah, kita lihat dan tunggu. Nah, ini ya. Nah, namun wajah saya tidak tampil karena memang resolusi ya dari kamera di laptop saya kurang bagus. Tapi di teman-teman pasti kalau laptopnya bagus, insya Allah akan tampil dengan jelas. Nah, untuk menambahkan background yang tidak ada di sini, nah teman-teman mau menambahkan misalnya dari galeri file di laptopnya. Nah, teman-teman bisa pilih yang ini nih. Ya, ada tanda plus di sini. Nah, tinggal klik saja. Kita tunggu sebentar. Akan mengarah ke file Explorer ya. Kita tunggu sebentar ya. Nah, sedang loading. Menunggu. Dan mudah ya teman-teman untuk membuat background dan tidak perlu aplikasi ya. Jadi tinggal pilih di fitur dan kita juga bisa memasukkan background yang kita inginkan dari file Explorer ya. Nah, di sini teman-teman bisa pilih, misalkan sudah menyimpan di file dokumennya ya, beberapa foto yang ingin dijadikan background. Nah, teman-teman bisa pilih saja, contoh misalkan ini. Nah, setelah diklik, kita klik open ya. Kita tunggu. Nah, sedang menerapkan ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, karena memang kualitas kamera saya tidak jelas, nah jadi butuh kamera yang cukup bagus ya di laptop teman-teman agar bisa menerapkan background juga secara jelas dan muka teman-teman pada saat rapat juga bisa terlihat jelas. Nah, itulah bagaimana caranya untuk mengubah background di Google Meet. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana caranya untuk menampilkan presentasi di Google Meet ya. Nah, teman-teman bisa pilih saja yang fitur tengah ini ya, yang di bagian tengah. Kita tinggal klik. Nah, di sini teman-teman bisa pilih seluruh layar Anda ataupun jendela dan tab. Saya sarankan untuk pilih jendela saja. Jadi nanti teman-teman juga bisa melihat teman-teman yang lainnya pada saat rapat ya, jadi tidak membagikan seluruh layarnya. Nah, jadi bisa juga berkomunikasi, selain juga bisa mempresentasikan ya. Kita coba untuk jendela ya, kita klik. Nah, teman-teman, kita tunggu sebentar, sedang loading ya. Nah, di sini ada beberapa fitur ya, tab yang telah saya siapkan. Nah, teman-teman misalnya akan mempresentasikan PowerPoint materi ya. Nah, tinggal kita pilih ya, klik bagian PowerPoint-nya. Nah, kita langsung share ya. Klik share. Nah, kita tunggu, sedang pemrosesan. Nah, pada saat menggunakan Google Meet memang dibutuhkan sinyal internet yang bagus ya teman-teman, dan juga tidak adanya kondisi laptop dalam keadaan hang ataupun dan lain sebagainya. Jadi kondisi laptop juga harus baik dan itu menunjang untuk aktivitas teman-teman pada saat menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung kembali di Google Meet-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini ya teman-teman, berarti presentasi kita telah sedang dilakukan dan bisa dilihat oleh
orang lain. Nah, seperti itu ya, masih pemrosesan. Dan nanti tampil presentasi yang ditampilkan oleh teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi cukup mudah sekali untuk mempresentasikan materi ataupun hasil rapat di Google Meet. Seperti itu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya teman-teman misalkan sudah presentasi ya, ini sudah tampil misalkan presentasi teman-teman. Nah, jadi untuk menghentikan presentasi yang telah teman-teman sampaikan, nah seperti ini ya, sudah tampil. Nah, ini berarti sudah ada di akun ataupun menu rapat dari orang lain yang menu utama. Nah, untuk memberhentikannya kita bisa pilih stop sharing. Nah, di sini ya, kita pilih saja stop sharing. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, otomatis ya teman-teman, presentasi yang telah teman-teman tadi lakukan telah dihentikan dan tidak bisa dilihat lagi oleh orang lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, itulah bagaimana caranya untuk menampilkan presentasi Google Meet, baik itu di laptop ya, dan juga bisa dilakukan di HP. Nah, untuk selanjutnya bagaimana caranya kita menjadwalkan rapat ya di Google Meet. Nah, kita kembali ke menu awal ya. Untuk menjadwalkan rapat cukup mudah dan tidak sulit. Nah, tunggu sebentar, kita akan menutup panggilan terlebih dahulu. Nah, di sini kita kembali lagi ya ke menu awal tadi dari Google Meet, karena untuk menjadwalkan rapat tadi di awal ya, di tahap menu awal. Nah, di situ terdapat pilihan untuk menjadwalkan Meet ya di Google Calendar. Nah, teman-teman, kita telah berada di menu utama. Di sini teman-teman bisa pilih rapat baru ya. Klik rapat baru. Nah, teman-teman bisa pilih jadwalkan di Google Calendar ya. Nah, kita tunggu, sedang menuju ke bagian Google Calendar. Ya. Nah, teman-teman, nah di sini telah tampil ya beberapa isian yang harus kita isi ya untuk menjadwalkan rapat. Di sini tambahkan judul. Jadi maksudnya adalah judul rapat ya, ataupun judul kegiatan yang akan kita lakukan di Google Meet. Contoh misalkan rapat 17 Agustus ya. Nah, 17 Agustus. Setelah itu kita pilih harinya ya, mau hari kapan ya, sesuai dengan kehendak teman-teman. Misalnya contoh kita pilih tanggal 4 Agustus dan waktunya bisa teman-teman atur mau jam berapa, seperti itu ya. Jadi tinggal pilih. Nah, di sini pilihannya sampai pukul berapa. Nah, seperti itu, tanggal 4, dan zona waktunya, zona waktu mana ya, kita pilih saja waktu Indonesia Barat ya, zona waktunya. Klik OK. Nah, di sini ya. Setelah itu kita di sini ada sepanjang hari ataupun tidak berulang. Maksud dari tidak berulang di sini, jadi rapat ini apakah akan dilaksanakan secara berulang ataupun tidak ya. Berulangnya itu adalah harian, mingguan ataupun bulanan. Tinggal teman-teman pilih ya. Kalaupun tidak berulang, kita pilih saja tidak berulang ya rapatnya. Dan selanjutnya di sini ada tambahkan lokasi ya. Nah, so pasti untuk lokasi kita isi saja di Google Meet ya, karena memang dilaksanakan secara virtual di Google Meet. Nah, di sini ada notifikasi ya. Notifikasinya mau berapa menit ya sebelum rapat dimulai. Tinggal pilih saja teman-teman. Untuk panah yang atas ini maju ya, panah di bawah ini mundur ya. Teman-teman bisa pilih berapa kira-kira menit dan juga bisa langsung diketik saja. Contoh 20 menit ya. Ini bebas ya, tidak ada peraturan yang terlalu sulit. Ke bawah sedikit. Nah, sudah ya. Tambahkan deskripsi, misalkan deskripsinya apa ya. Rapat dimohon misalkan peserta rapat harus hadir ya, misalkan seperti itu.
dan seterusnya. Nah, terserah teman-teman seperti itu. Nah, setelah mengisi isian ya fitur dijadwalkan Google Meet. Nah, cari waktu di sini sama ya seperti yang ini yang di atas tadi sudah kita atur. Nah, dirasa teman-teman sudah mengisi dengan jelas rapat yang akan dijadwalkan di Google Meet. Setelah itu kita bisa pilih simpan ya di sini. Nah, kita klik saja simpan. Nah, teman-teman otomatis rapat yang telah teman-teman jadwalkan di sini telah dijadwalkan ya pada tanggal 3 ya. Iya, 3. Nah, di sini sudah ada jam 11 sesuai dengan jadwal yang teman-teman. Nanti untuk pengingatnya bisa datang lewat beranda HP kalian ataupun lewat profil email ya, kotak masuk email ya maksud saya. Nah, seperti itulah ya teman-teman untuk menjadwalkan kalender, menjadwalkan Meet di kalender yang di Google Calendar. Dan untuk keseluruhannya teman-teman bisa tonton saja ya di video-video saya sebelumnya. Di situ dijelaskan secara lebih lengkap dan mendetail. Begitulah cara menggunakan Google Meet ya di laptop ataupun komputer. Sekian dan semoga bermanfaat. Nah, teman-teman semuanya, begitulah tutorial singkat yang bisa kita gunakan untuk menggunakan Google Meet secara menyeluruh ya di laptop ataupun komputer. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti tentang tutorial ya, sebagian tutorial dari video ini, silakan bisa komentar di kolom komentar ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk berikan like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapat update terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.